Jemaat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Kiranya kita mendapatkan kekuatan anugerah, kesehatan, dan berkat-Nya. Mari kita akan bersama-sama memasuki ibadah 13 September 2020. Dan kita senantiasa hanya mengarahkan hati, pikiran, serta jiwa kita kepada Allah kita yang kekal. Mari kita akan mulai bersama-sama. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang selalu setia, kekal selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Itu yang kita bersama-sama hendak nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama akan mempersiapkan untuk kita mendengar sabda firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35.
Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ya Allahku, Sang Pengampun dan Penyelamat, kami datang kepadamu hendak mendengarkan sabda Allah yang suci dan kudus. Kuduskanlah kami semua, kuduskanlah ruangan ini dan hati, pikiran, serta jiwa dan seluruh hidup kami. Dan hanya kuasa Allah yang ada atas kami semua. Dalam nama-Mu, Sang Penyelamat, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian sabdanya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga semua seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hatinya raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Maka melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah menghapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada al-Qudsu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda firman-Nya dan memelihara serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Shalom. Iya, judul khotbah saya tumbuh dalam pengampunan karya kemurahan Allah. Jadi bagaimana kita bertumbuh dalam pengampunan karya kemurahan Allah. Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati Tuhan, izinkan saya mengajak sekaligus bertanya kepada panjenengan semua yang hadir, yang mengikuti ibadah ini, yang terkesan dalam hidup kita, yang paling berkesan dalam hidup kita itu antara sesuatu yang menyenangkan dan yang menyedihkan, atau sesuatu yang membuat bahagia sekaligus sisi lain ada yang membuat sangat sedih dan kecewa. Nah, saya mengajak panjenengan untuk mengingat bukan orang yang suka memberi hadiah, memberi senyum, memberi kebaikan kepadamu. Satu nama saja, orang yang selalu menjengkelkan, atau orang yang sangat menjengkelkan dalam hidup, yang sangat kamu benci, yang sangat kamu tidak sukai. Coba kita ingat satu nama saja. Ketika mengingat-ingat orang yang sangat menjengkelkan, orang yang sangat mengecewakan, orang yang sangat membuat kita menjadi menderita, perasaan apa yang ada? Jengkel, marah, ya, tidak bahagia, sama sekali tidak bahagia. Jengkelnya ada karuan, bencinya ada. Dan kalau itu ada dan dipelihara, sesungguhnya kita sedang memelihara virus yang melebihi jahatnya dibandingkan dengan virus corona. Dari virus kebencian, virus dendam, virus kekecewaan, virus sakit hati, segala itu akan membuat kita terkena penyakit. Yang gampang kita terkena penyakit kehilangan rasa bahagia. Hidup kita hanya didorong rasa amarah dan ketidaksukaan. Maka saat ini kita belajar dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Pertanyaan Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika aku berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sampai 7 kali? Bapak Ibu dan saudaraku pernah mengampuni sampai 7 kali? Ya, mengampuni 2 kali saja sudah bosan, kadang-kadang ya. Sekali saja sudah bosan. Ini Petrus bertanya, apakah aku harus mengampuni 7 kali? Tapi Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali. Tapi berapa yang disampaikan? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali.
bagi total berapa? 490. Jadi 70 kali 7 kali. Lambang 7, angka 7 itu kesempurnaan. Ini bukan berbicara berapa kali sebetulnya Tuhan Yesus tidak sampaikan, tapi tak terbatas sampai sempurna, sampai betul-betul sangat baik. Hati ini menjadi tidak sakit lagi, tidak kecewa, tidak menimbulkan rasa dendam, tapi justru menimbulkan rasa bahagia. Diilustrasikan tentang kerajaan surga. Satu tadi katakan raja, lalu hamba pertama dan hamba kedua. Hamba yang pertama punya hutang berapa tadi? Dibaca tadi 10 talenta. Ini punya hutang 10 talenta. Tidak sanggup membayar. Ketika tidak sanggup membayar, ya sudah, dijual saja beserta anak istrinya, pokoknya keluarganya dijual. Karena ketika dijual itu dapat uang, nanti menjadi budak. Jadi menjadi budak itu orang lain bisa dijual. Jadi manusia itu bisa diartikan seperti barang. Budak ada kelas-kelasnya, dijual. Tapi dengan permohonan sujud meminta ampun, jangan, aku akan melunaskan, sabarlah, memohon dengan sangat. Ya sudah, karena raja ini tidak berhati jahat alias penuh belas kasihan, ya sudah, hutangmu melunaskan. Tetapi dasar tidak tahu diri, ketika keluar ketemu temannya yang berhutang kepadanya dan lebih kecil hutangnya itu, ya, hutangnya itu lebih kecil, 100 dinar. Kalau diibaratkan ini hutang 10 miliar, hamba yang pertama tidak sanggup membayar. Lalu setelah itu dia sudah dibebaskan karena raja itu baik. Lalu hanya hutang kira-kira 1 juta atau 10 juta, sangat banyak. Selisihnya temannya dijebloskan ke penjara dan ada yang lapor kepada raja dan tahu. Nah, ini orang sudah tidak bisa diajak apik. Ora iso dijak bukan apik, jahat, mengkejam sekali. Sudah, kalau gitu jebloskan saja ke penjara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita ini diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan mengampuni tak terbatas. Setiap hari kita sering berbuat dosa, setiap hari kita sering melakukan kesalahan, tapi Tuhan selalu mengampuni ketika kita datang dengan rendah hati. Dengan sungguh-sungguh minta pengampunan pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Nah, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, merasakan pengampunan Tuhan, dan mendapatkan keselamatan Allah, sudah selayaknya kita saling mengampuni. Kita sama-sama hamba, sama-sama orang yang berdosa, sering berbuat dosa. Selayaknya kita mengampuni kepada sesama kita. Jangan pernah mengatakan dengan istilah orang Jawa, karena terlalu benci, terlalu tidak suka dan dendam, jadi godongan pranywek, dan disambel langwar prandulit, angwar orang mencak omai. Artinya ketika jadi daun pun akan tidak pernah mau lihat. Kalau jadi sambelnya ambil saja kan, Bang.
Nah Bapak Ibu, hal itu perlu disingkirkan karena Tuhan mengampuni kita. Tuhan telah memberi pengampunan kepada kita. Maka hendaknya kita penuh dengan juga pengampunan. Dan ingat, salah satu hal yang bahaya ada dua paling tidak. Satu, kalau kita tidak mau mengampuni, memelihara rasa dendam dan sakit hati, akar kepahitan, maka kita terserang virus kebencian. Dan kalau sudah terserang virus kebencian, itu nanti pikirannya pikiran benci, pikiran jahat. Kalau sudah pikiran jahat, maka aura yang dikeluarkan energinya energi jahat. Maka harus diganti, dipotong, dirombak, dibuang, dibongkar. Tentang akar kepahitan dan sakit hati diganti dengan pengampunan dan kasih, supaya yang keluar pikiran-pikiran itu, hati itu, hati yang penuh kasih, auranya aura kasih, pikirannya, tindakannya tindakan yang penuh kasih, dan itu pasti membawa berkat. Yang kedua, kalau pikiran tadi membuat kita menjadi negatif, jelek, jahat artinya. Yang kedua, pikiran-pikiran atau hati yang penuh dengan dendam itu menghambat berkat. Siapa itu menghambat berkat? Jadi kalau pikirannya jelek, hatinya jelek, auranya jelek, yang akan datang berkatnya berkat baik. Berkatnya jelek alias malapetaka. Tapi biarlah kita datangkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, negara kita, dengan pikiran-pikiran yang baik. Buang semua yang negatif, tinggalkan yang negatif, kita ganti dengan kasih dan pengampunan. Dan syarat orang yang melayani adalah pengampunan didahulukan penuh kasih. Jangan sampai melayani Tuhan untuk kebaikan dan kekudusan Allah, tapi hatinya masih diliputi rasa benci. Percuma. Matius katakan, aku tidak mau persembahan berbau busuk. Bahkan Yesaya juga mengatakan, aku tidak suka dengan puasamu itu dan persembahanmu, karena itu busuk. Tapi biar menjadi bau yang harum, kita mulai hati yang penuh kasih, penuh pengampunan, mendatangkan damai sejahtera, dan berkat-berkat Allah akan dicurahkan. Amin. Dicurahkan, akan didatangkan dari Tuhan. Memang tidak mudah, lalu segera kita akan menghilangkan tentang persoalan-persoalan yang menyakitkan. Tapi kita harus berusaha dan terus berusaha untuk kita membuangnya dan minta kekuatan dan kuasa Allah. Kalau ada orang yang menyakiti kita atau benci dengan kita, memang kita untuk pertama-tama sakit juga. Kalau saya cara menghilangkannya adalah saya doakan terus supaya dia diberkati, dia mendapatkan kehidupan yang baik, dia mendapatkan damai Allah. Didoakan terus, secara tidak langsung kita sedang mengganti file-file kebencian itu dengan file-file doa dan berkat yang penuh kasih. Saya kita diberkati, orang suka sama kita. Bahkan semesta ini dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat-berkat yang sungguh luar biasa. Pertanyaannya, siapakah di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak suka berkatnya Tuhan?
Pasti semua suka. Pasti semua suka. Kalau suka, maka ganti file-file pikiran kita, hati kita yang kerak itu diganti hal yang baru, pengampunan dari Allah. Dan itu kita akan tumbuh subur sabda Tuhan. Firman Tuhan akan tumbuh subur. Tapi jikalau kita mau hidup dengan segala kebencian, maka kita akan menjadi orang yang sungguh tersiksa dan tidak bahagia di dunia ini. Pilihlah yang bahagia, pilihlah berkah, pilihlah pengampunan, pilihlah kasih Allah, maka Allah akan mendatangkan semua kebaikan dalam hidup ini. Jika kita mengalami kesulitan, Tuhan pun akan buka jalan dan tuntun kita. Ketika kita mengalami segala persoalan, Tuhan pun menuntun kita untuk melampaui dan menyelesaikan persoalan dengan baik. Jikalau kita mengalami segala problem hidup ini, kita tidak sendiri. Ada tangan yang penuh kuasa, tangan Allah menuntun dan memberkati kita semua. Amin. Kiranya semua diikuti kebahagiaan dan sukacita. Dan kiranya kita tidak menjadi hamba yang pertama yang jahat, tapi menjadi raja yang penuh kasih, raja yang memerintah hidup ini, hidup kita atas kuasa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ya Allah kami, seringkali kami memandang dan melihat sesuatu yang menyakitkan, yang menjadikan kami tidak bahagia. Ampunilah kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kami sakit hati, memiliki akar kepahitan, Tuhan ganti dan buah dengan pengampunan. Kami ingin mengampuni ya Tuhan, seperti Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni hidup kami, memberikan tempat yang indah di surga. Kami ingin mendapatkan berkat-Mu, tuntunan dan kuasa-Mu. Kami akan ingin mendapatkan segala kebaikan. Kami ingin belajar terus mengampuni sejarah hidup masa lalu kami, mengampuni dengan orang-orang yang pernah ada keterkaitan dalam hidup ini yang menimbulkan sakit hati. Kami ingin menjadi pengampun. Kami ingin menjadi pengampun yang membawa damai dan sukacita Allah. Berkatilah jemaat yang mendengarkannya, dan setiap orang yang dengan sungguh-sungguh minta pengampunan dan ingin melakukan hidup dalam pengampunan Allah pada semua kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Memberkati gaji jemaat Semarang 5 yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapak Kenny, Bapak Ibu Suki, Ibu Ati Sekina, Ibu Bintang Jogos, Bang Wali. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan juga ya Bapak kepada-Mu para lansia, Bapak Hati, Mbak Yono, dan saudara-saudara yang lain ya Bapak. Dengan kekuatan Allah, memberkati setiap keluarga dengan kecukupan, kedamaian, dan rasa bahagia. Memberkati yang berulang tahun ya Bapak, di minggu ini dan kemarin dengan sukacita Allah kiranya hidupnya senantiasa dianugerahi kebaikan Allah. Memberkati ya Bapak untuk jemaat seluruh di KCTU, kiranya senantiasa Engkau akan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kecukupan. Kami mohon untuk masyarakat dunia yang menghadapi pandemi
kami, untuk kami imun yang kuat, untuk kami mampu menjaga kesehatan yang baik. Bantulah pemerintahan kami dan negara-negara yang lain yang terus untuk mendatangkan, untuk membuat vaksin sehingga mampu melawan virus corona. Tuhan berkati perekonomian bangsa kami, masyarakat kami, kota Semarang dan tetangga-tetangga kami dengan kecukupan Allah. Berkati semangat usaha. Kami serahkan ya Bapa untuk kehidupan kami. Izinkan kami terus melangkah dan berkarya hidup atas kekuatan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan kuat. Dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan keagungan Allah, tentang kemurahan Allah, tentang kebaikan Allah, dengan judul kemurahan-Mu Tuhan. Sambil kita akan berikan persembahan hormat kemuliaan nama Allah. Oleh karena kemurahan
murid-murid kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri bersama-sama ibadah kita dan saya mengundang untuk senantiasa menerima berkat-Nya. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah berkat bagi orang di sekitar saudara, dan terus memandangkan pengampunan yang penuh kasih kepada setiap orang yang kita dan Anda jumpai. Tuhan memberkati kita. Kristus memberkati saudara dan melindungi saudara. Kristus menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Amin.